akan menampilkan beberapa gambar, Pak. Iya, iya. Jadi gambarnya itu ada dari bulan Januari sampai Desember. Mengundang pakar ESQ kan ya. Iya, benar. Beliau dikatakan BPI benar-benar bersama Pak Menteri selama berapa hari ya, 2 hari kalau nggak salah gitu. Pada waktu gelar teknologi tepat guna itu, acaranya kemudian semakin banyak. General Assembly, jadi tempat sidang umum PBB. Halo Sobat PDKT, ketemu lagi dengan saya Michelle di episode PDKT yang kesekian kalinya. PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Tepuk tangan dulu. Ini perlu tepuk tangan yang banyak nih karena jujur saya deg-degan karena di episode Kaleidoskop saat ini saya cuma sendirian. Para host-host yang lainnya sedang banyak melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang masih berhubungan dengan kegiatan di kantor tentunya. Tapi tenang saja, meskipun sendirian, untungnya siang hari ini saya nggak benar-benar sendirian karena meskipun memang nge-host sendirian, di samping saya sudah ada Bapak Ivanovic Agusta. Selamat siang Bapak Ivan. Selamat sore Bapak Ivan. Selamat sore Michelle. Gimana Pak perasaannya siang hari ini? Ya rasanya kayaknya banyak yang hadir Michelle. Iya, pastinya ya Melihat Pak tepuk ya. tangannya. Ya. Tepuk tangannya lebih dari 1.000 Pak. Apalagi para Sobat PDKT di setiap desa yang ada di Indonesia tentunya Pak. Nggak sabar juga untuk menyaksikan tayangan kita pada sore hari ini. Karena ini kan tema itu kaleidoskop Pak. Jadi kan pastinya bukan cuman para pegawai di Kementerian Desa saja Pak yang penasaran, tapi juga tentunya masyarakat desa penasaran apa saja sih sudah dilakukan oleh BPI di Selamat di tahun 2023 ini Pak. Iya, betul. Jadi Pak, episode kali ini tuh khusus banget untuk Pak Ivan karena di episode kali ini biasanya kan kita tanya-tanya, nanti di akhirnya ada kuis. Nah, di episode kali ini Pak, kita akan menampilkan beberapa gambar Pak. Iya. Jadi gambarnya itu ada dari bulan Januari sampai Desember. Iya. Nah, cuplikan-cuplikan gambar ini akan menceritakan tentang event-event besar atau kegiatan-kegiatan besar yang sudah dilakukan BPI dalam berkontribusi untuk tentunya masyarakat desa lagi ya Pak ya tentunya. Iya. Nah Pak, kita mulai tebak-tebakan gambar ya. Bapak siap tebak-tebakan gambar siang hari ini Pak? Siap, kan nanti ganti saya yang kasih tebakan kan. Oh iya benar. Aduh, oke. Kita akan menuju dengan gambar pertama ini di bulan Januari nih Pak. Kalau kita lihat di sini ada gambar Bapak, wah, lagi senyum sumringah nih Pak. Di sampingnya ada foto Gus Menteri. Ini foto di mana sih Pak? Kira-kira ekspresinya ada ekspresi kebahagiaan tersendiri sepertinya Pak di sini. Iya, ini di Rotendau ini ya. Ini di Pulau Rote itu. Waktu hari desa, kita kan selalu memperingati setiap tanggal 15 Januari ya. Dan ini nggak terasa panas sih. Sebetulnya panas banget itu. Cuman karena anginnya kenceng gitu. Dan itu di sampingnya itu tebing. Ya. Sampingnya tebing. Jadi biasanya orang foto dengan dengan jempol, dengan tangannya semangat dan sebagainya. Saya coba dengan cara lain aja. Berarti ini benar banget. Tapi suatu kebanggaan ya Pak ya bisa menginjakkan kaki di tempat yang Pak bilang tuh kalau kecil-kecil itu kayak daerah curam tapi berpantai. Tapi kayak ada kebanggaan tersendiri sih Pak dengan gaya foto Bapak yang itu kayak itu ada kebanggaan tersendiri. Ya itu hanya biar beda saja dan kelihatan sekali ada di mana daripada memperlihatkan banyak pemandangan itu. Tapi ini yang menarik sebetulnya pilihan dari Gus Halim, kita maju melalui desa-desa perbatasan. Makanya dipilihlah lokasinya di Rotendau waktu itu ya Pak ya? Iya. Oke. Karena setelah itu kemudian ada di Miangas ya. Jadi ini temanya memang membangun dari pinggiran, betul-betul pinggiran di desa-desa perbatasan ini, pulau perbatasan di selatan Indonesia ini. Berarti di awal tahun 2023 saya sebagai PDKT sudah dimulai dari pinggiran ya Pak ya untuk membangun pinggiran-pinggiran terus ke pelosok-pelosok desa tentunya ya Pak ya. Dan foto berikutnya kita ini di mana nih Pak?
Wah, ini foto di mana nih Pak? Kalau ini sudah pasti Yogyakarta kan. Jogja. Ini dalam kegiatan apa nih Pak? Pak Menteri, Pak Gus Halim itu sekarang itu tiap tahun itu ada undangan dari Jogja untuk bisa menyampaikan yang pertama perencanaan pembangunan ya. Apa yang terjadi di Jogja gitu, apa yang harus dilakukan di Jogja berkaitan dengan desa. Kemudian di akhir tahun itu beliau biasanya juga diundang kembali oleh Jogja ya, untuk bisa menunjukkan apa saja kritik dan saran dari pembangunan desa-desa atau kalurahan kalau di sana di Yogyakarta itu. Nah kebetulan saya diminta mewakili beliau. Kenapa diminta mewakili? Karena sambil menyerahkan rencana untuk Pak Gubernur Jogja sekaligus Kanjeng Sinuwun ya, Sultan Jogja. Ya. Buat saya sih yang menarik itu sih. Berarti ini dimulai dari Jogja dan akan berakhir di Jogja. Untuk tahun depan apakah juga akan dimulai di Jogja lagi Pak? Atau ada wilayah atau desa-desa berikutnya Pak selain di Jogja? Kayaknya waktu itu kan pengen ke Jogja kan ya. Kan belum jadi ke sana. Berarti kemudian ada di Jogja lagi ya Pak? Ini juga ada rapat koordinasi teknis Badan Pengembangan Informasi Desa. Iya, saya kira ini hal yang menarik di bulan Januari 2023, di mana langsung mengundang pakar ESQ kan ya? Iya, benar. Pak ini Arief Ginanjar. Arief Ginanjar ya. Jadi untuk pertama kalinya kementerian kita mengundang Pak Arief Ginanjar dan BPI yang mengundang waktu itu. Dan kalau saya lihat sih hasilnya lumayan sih. Artinya orang punya tergugah gitu. Dan yang penting di situ ada waktu itu kalau nggak salah di samping kita hari berikutnya senam bersama dan sebagainya. Ada kegiatan-kegiatan kebersamaan tentunya ya Pak ya, yang memancing emosional kebersamaan mulai dari kekompakan, termasuk kerjasama ya Pak ya di situ. Iya, cuman saya waktu itu kalau nggak salah tiba-tiba mendadak dapat tugas jadi nggak melihat bagaimana orang yang berusaha menjadi seperti Kaben waktu itu kalau nggak salah. Ada. Jadi itu benar, sedikit saya tambahkan cerita Bapak ya. Jadi di rapat koordinasi teknis itu malam harinya itu masing-masing UK2 tuh menunjukkan kreativitasnya masing-masing Pak. Dan memang ada salah satu dari unit kerja UK2 juga menampilkan ada yang seperti Bapak Ivanovic. Mungkin tadi saya tampilkan ada foto Mas Gisdi waktu itu ya Pak. Tapi memang besoknya itu juga memang ada kegiatan-kegiatan yang seperti melalui kerjasama, kekompakan di situ ya Pak ya. Saya kira waktu itu bajunya juga menarik dan kemudian dapat topi ya. Cuman kesalahan saya nggak datang besoknya itu sehingga belum dapat topinya itu aja sih. Aduh gimana nih kalau mendapat topinya? Mungkin nanti kalau misalnya di event kita berikutnya ada topi lebih spesial lagi tentunya Pak. Mungkin topinya juga bisa digunakan untuk apel pagi Pak. Saya kira nanti saya nggak mau dapat tugas dulu lah. Biar ikut sampai akhir. Iya benar-benar Pak. Karena memang momennya langka ya Pak ya. Dan tentunya ini buat melatih kekompakan kita juga ya Pak ya. Betul. Jadi Januari dimulai dengan rencana-rencana. Terus juga melatih kekompakan juga sama BPI ya Pak ya. Karena internal perlu direkatkan juga ya Pak. Dan saya kira sekarang jadi penting bagi kita yang lebih banyak waktu di kantor ya dan di perjalanan. Ya harus bahagia di kantor lah. Sampai di kantor gak berbahagia. Jadi itu salah satu caranya sih. Oh iya Pak, karena memang kantor itu ibaratnya rumah kedua ya Pak ya. Iya kantor sih, cuman Berarti kantor bukan rumah kedua, tapi kantor adalah kantor, tapi kebahagiaan tetap harus diutamakan. Iya, harus itu. Januari ya. Iya. Kita beralih ke bulan Februari nih Pak. Ada cerita apa sih di bulan Februari? Ini Bapak lagi bisik-bisik nih Pak sama Gus Menteri. Iya, saya kira itu salah satu foto yang bagus. Ini di ITB. Di ITB, yaitu perjanjian kerja bersama antara kita dengan ITB ya. Waktu itu ya, seingat saya itu kan Pak Menteri menyampaikan
Gus besok mau ke ITB nih. Wah kalau gitu aku ikut gitu. Akhirnya kemudian beliau ikut ke Bandung gitu. Dan kemudian ITB dalam waktu 1 malam dia harus menyiapkan banyak hal. Dan hal yang penting dan menarik buat Pak Menteri ya, di samping tentu saja perjanjian kerja bersama ini, juga beliau ikut diantar ya. Menurut saya itu hal yang menarik juga yang perlu kita contoh ya. Bagaimana Bu Rektor ITB itu menjadi guide dari Pak Menteri untuk melihat ruang-ruang penting ya. Yang ada antara di lain ya, ruang di mana dulu Bung Karno kuliah, seperti itu. Nah di akhir tahun nantinya, ruang tempat Bung Karno kuliah itu kemudian menjadi tempat pameran hasil kerjasama ini. Ya. Nanti kita perlu kembangkan karena ini menarik ini, Desa Nesa namanya ya. Oh Desa Nesa, berarti ini satu kegiatan, jadi tujuannya ke sini ada kegiatan Desa Nesa ya Pak ya? Iya benar. Berarti sudah mulai di bulan Februari ya Pak, dan ditindaklanjuti terus ya Pak ya sama BPI ya Pak? Dan boleh dikatakan di masa ini, selama proses di Bandung ini, itu ya boleh dikatakan BPI benar-benar bersama Pak Menteri selama berapa hari ya, 2 hari kalau nggak salah gitu. Kemudian ya benar-benar BPI mengetahui bagaimana Pak Menteri dari pagi sampai malam, kemudian besok pagi sampai malam lagi. Ya pengalaman juga buat para Kapus dan Ses BPI untuk bagaimana kalau kita bersama-sama Pak Menteri sehari penuh seperti itu. Dan gimana Pak rasanya Pak sehari penuh Bapak mengawal kegiatan Gus Menteri itu gimana Pak pas di Bandung? Ya ini salah satu yang rasanya ya, beliau relatif santai. Kalau biasanya itu padat itu, dari pindah dari satu ke yang lain gitu. Nah tapi ini agak santai. Betul-betul beliau menikmati Bandung. Perjalanan Bandung di Bandung itu ya Pak. Tapi ya pengalaman buat para eselon 2 untuk mengejar mobilnya Pak Menteri. Karena belum terlalu terbiasa tiba-tiba harus segera di belakang mobil Pak Menteri. Terus ya. Jadi sering ketinggalan. Berarti bukan cuma rencana kerjanya perlu dikejar ya Pak, tapi juga mobil Pak Menteri ini perlu dikejar juga. Betul. Apalagi kalau sudah Nah ini kalau yang ini di mana Pak? Ini juga sama, acara di Bandung, kemudian ke desa-desa ya, desa-desa yang menerapkan digitalisasi. Oh ini digitalisasi. Ya ini di sekitar Bandung yang bagian barat ya, dekat Padalarang ini. Oke. Ya. Jadi di sana sudah maju sih, cuman ya waktu itu nanti kita tidak lanjuti karena sekarang baru hampir kerjasama dengan PLN ya. Karena mereka mau meluaskan internet di desa. Sebetulnya cara yang paling mudah ya menggunakan tiang-tiang listrik PLN itu. Jadi kerjasama dengan PLN itu lebih mudah. Nah waktu itu sudah hampir setahun kita belum bisa maju, tapi saya kira tahun depan karena kemarin beberapa minggu yang lalu sudah ada peluang itu. Nanti kita tindak lanjuti lagi. Gitu. Ini di mana lagi nih Pak? Nah ini hari RPL desa ini. Ya. Jadi pada tapi seingat saya ini sudah bulan Maret ini ya, bulan Maret hari RPL desa. Kemudian Pak Menteri menyampaikan pada saat RPL desa ini di Bojonegoro, di Gedung Olahraga Bojonegoro, bisa nggak kita tunjukkan desa-desa yang bisa mendapatkan PIN? Ini ide dari Pak Menteri ya. Kalau menurut saya sih karena bawah sadarnya masih sebagai pramuka gitu. Jadi ada selempang dan kemudian kalau dia mendapatkan nilai 100 di di SDG desanya itu ada skornya sampai 100 maka dia mendapatkan PIN. Kalau nggak salah saat ini waktu itu yang banyak mendapatkan PIN dari SDG desa nomor 7 ya, tentang energi baru dan terbarukan ya. Jadi itu kelihatan seperti itu. Dan Pak Menteri menurut saya sih menarik ya. Karena dia menyampaikan dapat PIN sekaligus dapat piagam, bukti bahwa PIN itu memang
asli dari Menteri Desa, PDT dan Berarti itu bentuk apresiasi dari Menteri Desa juga ya Pak ya, kepada desa-desa yang berprestasi. Seperti yang dapat penghargaan yang nomor 7 paling banyak tadi juga disematkan PIN langsung oleh Menteri Desa ya Pak ya. Dan itu menunjukkan bahwa SDG desa itu tidak abstrak. Iya. Tapi kalau konkret dijalankan bisa tercapai tuh, paling tidak satu tujuan dari SDG desa itu bisa tercapai pada level desa. Tuh, jadi Sobat PDKT semuanya, SDGs desa itu bentuk nyatanya kalau misalnya terus diterapkan ya Pak ya, terus diperbaharui. Karena nanti itu kita tuh bukan cuma ngejar low prestasi ataupun penyematan PIN dari Menteri Desa, tapi juga nantinya akan balik lagi ke desa manfaatnya tentunya ya Pak ya. Nanti kalau kita lihat pada beberapa bulan setelah ini, Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa negara lain boleh saja merasa pesimis akan pencapaian SDGs, apalagi nanti tahun 2030 tinggal sekian tahun lagi ya. Tapi SDG desa menunjukkan seharusnya optimis kalau kita mulai dari desa, karena buktinya sejak bulan Maret itu sudah kelihatan desa-desa yang mencapai salah satu tujuan ya dari SDGs desa. Ini semakin menarik nih, semakin udah kelihatan nih bulan berjalan mulai dari perencanaan, penerapan, apresiasi. Bulan berikutnya apa lagi nih? Oke, di bulan Maret nih Pak kita masuk. Di bulan Maret itu ada, ini orang-orangnya bukan orang-orang Indonesia nih Pak. Ini di mana nih Pak? Ini ada berambut-rambut putih tapi masih muda, pasti ini bukan Indonesia nih Pak. Pengecualian Pak, pengecualian. Ini di manakah ini Pak? Jadi di Kupang ya tadi ya, waktu yang pas awal itu kan sebelum acara yang kita ke Pulau Rote itu ada acara di Kupang untuk rapat kerja kementerian. Nah di situ sudah mulai BPI menyampaikan bahwa tahun ini SDG desa akan ke Bangkok untuk ikut serta dalam pertemuan Asia Pasifik mengenai pembangunan berkelanjutan. Dan tangan dulu dong Bangkok. Iya. Jadi untuk ke Bangkok ini kita ikut kompetisi. Kompetisi Pak. Ya, apakah yang akan kita ajukan yaitu SDG desa layak untuk mewakili Indonesia di forum Asia Pasifik itu ya. Kemudian ya ternyata layak gitu kan. Jadi kita bisa ikut ke sini dan Pak Menteri menjadi ketua delegasi. Oh langsung Menteri Desa sendiri ya Pak? Ya. Jadi ketua delegasi dan di situ beliau menyampaikan bahwa memang dari negara-negara lain memang nadanya pesimistis ya. Apalagi dengan adanya COVID, alasannya karena COVID. Ya. Tapi Pak Menteri menyampaikan kita optimis. Ya. Jadi di situ kita ikut hadir. Ini gedung perwakilan PBB di Bangkok untuk Asia Pasifik. Makanya latar belakangnya gambarnya PBB itu. Pak, tentunya berada di tengah-tengah di gedung PBB, di tengah-tengah orang yang bukan Indonesia, dan di samping Gus Menteri langsung nih Pak. Perasaan Pak Ivan, perasaan tersendiri bagaimana sih Pak? Apa deg-degan atau perasaan bangga atau seperti yang Menteri bilang selalu optimis atau gimana Pak? Perasaannya bisa diceritakan sedikit nggak Pak perasaan Bapak saat itu? Ya Pak Menteri kan menyampaikan kadang-kadang kita harus siap sedia kalau gagal, tapi juga harus siap sedia kalau tiba-tiba berhasil kemudian melambung begitu ya. Karena boleh dikatakan ini forum pertama kalinya SDG desa ke luar negeri gitu ya. Artinya sampai ke level regional Asia Pasifik. Jadi ini pertama kalinya dan dari yang penting ini dari sana kemudian menjadi seperti apa gitu ya. Paling tidak di situ kemudian ada beberapa kesepakatan di forum Asia Pasifik dan kemudian di ASEAN kesepakatan menggunakan SDG desa untuk melihat desa-desa di Asia Tenggara. Ya, waktu itu seperti itu. Berarti 50-50 perasaannya Pak, antara senang udah sampai di tahap ini, tapi juga penuh dengan aduh ini tanggung jawabnya makin besar lagi. Nanti kedepannya bagaimana nih? Apakah akan berhasil, diapresiasi atau justru mendapatkan tekanan-tekanan yang semakin banyak ya Pak ya? Sudah pasti semakin berhasil semakin banyak tekanan itu. Semakin tinggi pohon seperti itu. Hukum alamnya ya Pak. Tapi yang menarik itu sih bahwa
Yang penting kita berani gitu ya. Karena ya kalau Pak Menterinya berani ya sebetulnya lebih enak buat kita sih. Next, apa ini seleksi penerimaan Duta Digital tahun 2023. Oh, berarti di bulan itu juga Pak ada event besar lagi ya Pak? Ternyata ada seleksi untuk Duta Digital. Iya, jadi ini bagian dari kegiatan Desa Cerdas gitu ya. Ada pendampingan pada level kabupaten, kita sebut Duta Digital. Sebetulnya bahasa Inggrisnya Digital Ambassador gitu. Jadi Digital Ambassador. Karena itu kemudian dibuat jadi Duta Digital. Ya, ya. Ya, saat ini jumlahnya total sekitar 1.000 Duta Digital di Indonesia ya Pak, tersebar ya. Nah, itu kira-kira manfaat dari Duta Digital ini apa sih Pak untuk desanya? Sebetulnya Duta Digital ini dia kan memberikan pengetahuan baru, tapi di samping itu sekarang dia harus menunjukkan kegiatan komunitas untuk digitalisasi. Makanya ada istilah ruang komunitas digital desa itu. Nah itu bagian penting dari Duta Digital ini sih. Oh berarti Duta Digital ini diseleksi oleh Kementerian Desa, itu langsung dari orang daerah, orang desa asli ya Pak ya? Kalau ini satu kabupaten kalau nggak salah ya. Oh berarti satu kabupaten, berarti dari kabupaten saya nih Pak, dari kabupaten Depok nih misalnya diseleksi, terus saya kalau misalnya lolos seleksi, saya dikembalikan ke Depok dan membuat sebuah ruang digital lagi ya Pak untuk. Ya nggak akan sih, nggak akan. Iya sih Pak, nggak akan juga berarti kan. Nggak, karena memang nggak ada kabupaten Depok, yang ada Pak, kota ini Depok. Misalkan. Ya seperti itu. Wah, ini misalkan. Ini kan misalkan ya. Itu di planet sebelah. Ya bisa di planet manapun itu Pak, berarti kan memang Kementerian Desa ini dari nol ya Pak. Maksudnya kita mendampingi mulai dari penyeleksian, terus juga ini juga ada pembelajarannya ya Pak waktu itu di Jakarta ya Pak ya. Berarti ada pelatihan dan juga yang lolos seleksi dilatih lagi, terus dikembalikan lagi oleh Kementerian Desa ke daerah asalnya itu di kabupatennya tersebut dan difasilitasi juga ya Pak untuk melakukan kegiatan ya? Iya. Nah, jadi fasilitasnya itu mereka bisa mengembangkan ya, membuat kegiatan yang penting ya bagi desa. Dan ini kalau sekarang kita ketahui ya, desa-desa di Cina, di Korea Selatan, di India itu memang digitalisasi itu mempercepat pembangunan sekaligus karena desa mempercepat kesejahteraan masyarakat. Hitungannya di India itu mempercepat sampai 40 tahun lebih cepat. 40 tahun lebih cepat. Hasil-hasil yang tadinya cuman muncul setelah sekian puluh tahun bisa tercapai dalam beberapa bulan dengan digitalisasi. Nah, Kementerian Desa targetnya berapa cepat nih Pak? Apakah lebih cepat daripada India atau seperti apa nih Pak targetnya Pak? Ya kita kalau melihat kondisinya ya. Kalau soal infrastruktur hampir pasti beres lah sebelum 2030. Sebelum 2030. Jadi ini PR bukan hanya untuk Duta Digital saja ya Pak ya. Karena ini PR untuk kita semua, apalagi juga menjadi tanggung jawabnya BPI ya Pak ya. Karena kan BPI mulai dari awal untuk penyeleksian sampai pengembalian dan adanya kegiatan-kegiatan di desa tersebut ya Pak ya. Jadi bagi para Duta Digital, hal-hal yang masih menjadi tanda tanya itu nggak usah ragu-ragu langsung ya Pak untuk langsung bertanya kepada BPI kembali bagaimana sih untuk lebih cepat lagi untuk progres pembangunannya tentang digitalisasi tentunya ya Pak ya. Ya betul. Ini kita beralih ke bulan April nih Pak sekarang. Ada kick off meeting persiapan ISO. Ini kita mulai dari di bulan ini ya Pak? Iya di 1 April 2023. Jadi berapa bulan itu sampai kita akhirnya dapat sertifikatnya? 8 bulan. 8 bulan terus sampai sih. Tapi kesuksesan dong Pak tentunya 8 bulan tak sia-sia. Iya. Nah yang penting ini Michelle. Ya gimana Pak? Kenapa sih kita harus pakai ISO 9001? Di Indonesia itu birokrasi yang rasional itu jadi tujuan. Sementara realnya birokrasi itu seringkali memang ada yang mengistilahkan patrimonial, ada yang mengistilahkan tradisional dan sebagainya. Nah kita itu nggak mungkin bisa hilang karena itu kan cuman
kontinum ya, dari yang tradisional sampai ke rasional gitu. Tapi kita menuju ke rasional. Caranya itu kalau untuk rasional itu kalau dari birokrasi Weberian ini paling tidak kita memastikan yang pertama kita melakukan tindakan itu memang sesuai aturan. Nah, aturannya itu SOP. Nah, karena kita butuh SOP maka BPI mulai kick off meeting ISO karena ini hasilnya antara lain SOP. Oh, SOP ya Pak ya, berupa SOP ya. Nah, SOP itu supaya bisa jalan maka dia perlu SDM lah, udah pasti ya. SDM-nya ya personil kita sendiri, maka itu harus dilatih, diberitahu. Makanya tiap hari Rabu setelah di bagian akhir apel selalu ada pertanyaan tentang ISO ya kan. Nah, setelah itu yang penting lagi infrastruktur. Makanya kita mulai akhir tahun ini kan, mulai kita langganan Microsoft Office 365, Microsoft Teams ya, untuk seluruh personil di BPI. Karena memang perlu ada infrastruktur. Dan terakhir pada bagian-bagian tertentu ketika butuh diskresi, butuh pengambilan keputusan ya harus ada pimpinan yang memang mendukung itu. Makanya dari awal setiap kali rapat ISO itu sengaja saya datang itu. Karena memang ya harus dimulai, harus tetap semangat gitu. Karena semangat tuh kadang kan maju mundur ya Pak Tapi kalau misalnya dikawal naik terus tuh turun apa maju mundur ya? naik turun. Tapi kalau misalnya dikawal terus kayak itu harus naik terus kan takut mundur. Kita next berikutnya bulan apa nih? Bulan Mei. Ada cerita apa di bulan Mei? Wow. Ada salam-salaman. Ini habis lebaran ya Pak ya? Iya, kita halal bihalal ini ya. Halal bihalal. Iya. Ini langsung halal bihalal loh. Jarang-jarang ada yang halal bihalal langsung tuh di depan ruangan Bapak. Langsung halal bihalal tuh panjang banget. Dan itu yang paling menyulitkan mengambil makanannya itu. Iya. Saya langsung nyuri start Pak di tengah-tengah. Karena kalau misalnya di belakang saya nanti nggak kebagian. Iya, karena itu dari sana. Iya. Kalau nggak salah kan makanannya di ruang rapat besar kan ya? Iya, ruang rapat besar Pak. Dan yang paling kasihan itu ya kalau nggak salah itu Pusdaing sama Puspadu ya, karena dia bagian yang terakhir itu. Oh iya, Pusdaing. Jadi yang ngambil duluan ya itu pasti ya, tapi ini merebut tentang, yang lain itu. Ini tentang kebersamaan juga di sini ya Pak, serba-serbi halal BPI ini. Iya, betul. Dan ini juga ada Gus Menteri tadi ya Pak ya. Ini ya, itu, Kementerian Desa, halal bihalal Kementerian Desa. Iya. Oke, next. Ini ada call for paper, ini acara SDGs lagi ya Pak. Berarti ini kegiatan rangkaian SDGs tadi ya Pak. Ini dalam rangka hari SDGs atau hari apa nih Pak? Iya benar. Jadi kalau di surat keputusan Menteri Desa 110 2023 ya, itu 2022 ya. Itu 14 Juli ditetapkan sebagai Hari SDGs Desa. Karena itu Pak Menteri setelah berpikir berbulan-bulan ya dari bulan Oktober 2019 kemudian di 2020 di tanggal itulah seingat saya sih sore hari itu beliau tiba-tiba sepakat kita pakai istilah SDGs Desa. Tidak village SDGs tapi tetap harus SDGs Desa. Bukan Sustainable Development Goals Desa, tapi yang memang SDGs Desa. Itulah sebabnya seperti biasa pas awal-awal sering kita salah paham, kita sebut Sustainable Development Goals Desa, kadang dengan SDGs, tapi SDG pakai ain, pakai koma di atas, terus S gitu. Nah, yang benar langsung SDGs Desa. Itu munculnya SDGs Desa di 14 Juli. Dan ini pertama kalinya 2023 ada ada perayaan Hari SDGs Desa. SDGs Desa. Sehingga saya Pak Menteri menyampaikan ya dia sangat antusias sudah pastilah karena dia kan yang menciptakan itu. Nah, kemudian pada saat itu ada pertemuan tingkat tinggi untuk tingkat menteri ya, itu mengenai SDGs di markas besar di New York gitu.
Nah, cuman persoalannya di hari yang sama gitu. Jadi kata Pak Menteri, makanya di sini di tanggal 14 itu ya masih ada di New York gitu. Beliau datang tanggal 17. Kemudian ini diundur di tanggal 25 sampai 27 Juli gitu. Jadi ini mundurnya itu karena pada saat yang sama Pak Menteri tidak mau ada di New York ya, tidak mau diwakilkan. Jadinya awalnya beliau pengen datang meskipun akhirnya karena ada kegiatan-kegiatan kenegaraan jadi nggak jadi sih. Karena tentunya pasti juga ini kegiatan yang mengundang dan melibatkan orang banyak, orang luar juga terlibat ya Pak waktu itu ya. Tentunya Menteri Desa juga pengen merasakan euforia tersendiri ya Pak betul. di rumah sendiri karena kan perhelatannya SDGs perhelatan Kementerian Desa waktu itu ya Pak ya. Ada duta besar dari Filipina, kemudian ada dari Vietnam kalau nggak salah waktu itu ya. Iya Pak, soalnya kalau ketemu sama saya itu masih tinggi itu saya masih harus lihat kayak gini. Masih harus mendongakkan kepala karena tinggi yang berbeda. Jadi saya belum sempat ke New York seperti Bapak, tapi saya ketemu orang luar. Oke, next ini ada lagi pembukaan seleksi lomba TTG Nusantara. Oh, berarti ini sudah masuk rangkaian teknologi tepat guna ya Pak waktu itu di bulan Mei. Ini kegiatannya di salah satu tempat satu hotel juga masih di Jakarta karena ini masih seleksi lombanya dan ini ada beberapa juri yang terlibat juga ya Pak waktu itu. Iya. Saya ingin pastikan gini. Biasanya bukan biasanya ya. Kadang-kadang kalau lomba diselenggarakan pemerintah itu kan orang khawatir ini nanti yang menang sudah ditentukan ya. Terus kemudian nanti pimpinan silakan Pak kalau mau dipilih di antara ini yang mana gitu. Nah di TTG nggak ada begitu. Ya. Caranya adalah hanya ada satu wakil dari Kementerian Desa. Kemudian lainnya adalah wakil dari BRIN karena berkaitan dengan teknologi. Kemudian ada wakil dari wartawan teknologi supaya tidak ada penyuapan dan sebagainya. Jadi Terus sekarang ditambah lagi tahun ini ada dari Kementerian Hukum dan HAM untuk HAKI. Karena semua pemenang dari gelar TTG ini, lomba TTG ini, teknologi tepat guna kan difasilitasi untuk mendapatkan paten ya. Jadi dari situ kemudian tidak ada lagi ya kalau memang dia juara satu ya juara satu, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi nggak ada preferensi pimpinan dan sebagainya, nggak ada sih. Itu sobat PDKT. Jadi hilangkan negatif thinking ya, kita berinovasi karena memang sekarang itu nggak zaman lagi tuh pilih yang mana menang, tapi semua itu tergantung dari penjurian yang benar-benar real penjurian. Dan ini juga laksanakan secara Zoom meeting ya Pak ya. Waktu itu ada Zoom meetingnya. Ada Zoom-nya juga. Jadi yang desa satu waktu presentasi di salahnya itu bisa melihat. Jadi di sana kita bisa menyimpulkan, oh ya ini pantas jadi pemenangnya, ini enggak gitu. Karena selain pendapat kita juga, tentunya juga ada dewan juri yang sudah teruji kualitasnya tentunya juga di sini ya Pak. Iya, betul. Next-nya itu di bulan Juni. Ini ada acara, ini di Lampung Pak Juni, kita beranjak ke Lampung. Iya, ini gelar TTG-nya ya. Gelar TTG di awal Juni ini. Ini semua di Lampung ya Pak ya? Ya, karena Pak Menteri sudah menetapkan bahwa 7 Juni itu Hari Teknologi Tepat Guna. Ya. Tapi yang menarik, semakin banyak pada waktu gelar Teknologi Tepat Guna itu, acaranya kemudian semakin banyak. Misalnya kalau di Lampung ini, sebetulnya kan tanggal 7. Tapi sejak tanggal 1 itu Pemda Lampung menyelenggarakan Basar oleh seluruh UMKM ya di di GOR di Pekor di Lampung itu. Kemudian ada tambahan misalnya itu lomba cepat tepat ya. Lomba cepat. Karena ini teknologi TTG Nusantara maka disebut LCT lomba Nusantara. Saya kira itu ini hal yang menarik lomba ini ya. Terutama karena para supporternya sangat suportif. Ini meriah sekali waktu itu Pak. Iya meriah sekali. Padahal kamu nggak jadi host kan?
Enggak, saya kan Kalau jadi host tambah meriah. saya di belakang layar waktu itu Pak, bantu Oh, gitu. koordinasi sama orang Lampungnya. Sama mereka juga Pak di belakang Iya, layar. iya. Jadi benar-benar yang serba-serbi Lampung itu mulai dari ada bazarnya Iya, dan iya. juga Iya, betul. keramatahan warga Lampung Iya. juga, Ini koordinasinya. Yang ada juga dari PKN STAN kan. Iya, Kan untuk pertama kalinya menyampaikan bagaimana membuat laporan keuangan bagi BUM desa gitu, sehingga itu banyak peminatnya sampai Iya. sekarang, dan itu kemudian diikuti oleh Universitas Lampung gitu, ada untuk Unila. kemudian ditindaklanjuti. Sekarang dalam proses menyusun SDGs Desa Center di Unila seperti itu. Jadi sangat banyak sih, menurut saya sih menarik itu. Dengan berbagai stakeholder juga Pak, kolaborasinya juga. Jadi universitasnya sini pun juga mulai, oh iya ini penting. Dan seperti Kementerian Desa ternyata tidak hanya berbicara tentang instansi atau pemerintahan Iya, saja, iya. tapi juga bisa menggait beberapa universitas lainnya untuk bekerja sama ya Pak, Iya, ya, saling iya. melengkapi. Dan para eselon 2 BPI sering membuat deg-degan pada waktu jadi juri kan. Karena jawabannya ditunda-tunda gitu, jadi ada deg-degan. Iya, situ ada Bu Vince waktu itu. Oh ini ada foto. Ini di kegiatan apa nih Pak next? Ini pada waktu itu Gus Halim ya, di bulan Juni akhir ingin menyampaikan bagaimana kondisi desa semester pertama, dan beliau sampaikan begini, bisa nggak saya tunjukkan APBDes? Belum sampai pertengahan tahun, tapi kita bisa menunjukkan APBDes se-Indonesia. Ya. Sehingga nanti kita bisa menyampaikan kepada publik, desa akan melakukan ini. Oke. Nah itulah pentingnya kita mengumpulkan data APBDes. Dan kita, Kementerian Desa mengumpulkan 99% lah, 74.900 sekian gitu. Kalau yang kemarin ya 75.200 sekian desa. Nah itu disampaikan bahwa APBDes kita 2023 itu 124 triliun. Nilainya kira-kira hampir 5 kali lipat 5 kali. dari kondisi sebelum adanya dana desa sebesar 24 triliun 2014. Tangan dong. Ini juga wujudnya Gus Menteri berusaha untuk transparansi ya. Tolong dibantu. Transparansi bahwa nggak ada ditutup-tutupi loh. Kita berusaha untuk terbuka. Menginformasikan juga kepada seluruh warga desa tentunya bahwa sejauh ini seperti inilah perkembangannya, dan ternyata berkembang pesat ya Pak, 5 kali ya Pak ya. Iya, 5 kali. Dan ini konferensi pers beliau, ini beliau bilang gimana supaya wartawannya nyantai ya. Ya kalau mau nyantai ya di tempat kopi. Makanya ini konferensi diselenggarakan di tempat kopi. Gitu. Ya. Berarti yang penting santai tapi terinfokan kepada publik ya Pak ya tentunya. Iya, iya, betul. Next, ini di bulan Juli. Apa ini di bulan Juli? Wah, ini berambut-rambut hitam sih, tapi tempatnya sepertinya saya belum pernah mengunjungi, soalnya ada bacaan Indonesia. Berarti bukan cuma Indonesia saja yang ada di sini tentunya ya Pak ya? Iya. Ada berapa negara nih Pak yang ada di sini? Ini di General Assembly, jadi tempat sidang umum PBB. Wow. Kita setelah tadi yang di Bangkok, kemudian kita sampaikan bahwa Kementerian Desa siap menyajikan SDG Desa di markas besar PBB. Dan waktu itu saya masih ingat ini dengan Bu Kapus Datin, Bu Tere. Oh, Bu Tere. Ya, di awal tahun saya bilang kita harus menyelenggarakan seminar internasional SDGs Desa di luar negeri. Nah waktu itu Bu Tere menyampaikan, wah kita siap Pak. Kemudian dia siapkanlah itu seminar itu, rencananya mengundang para duta besar dan sebagainya di Bali. Saya bilang bukan itu maksudnya. Maksudnya memang kita seminarnya memang di luar negeri. Oh. Ya. Nah waktu itu kemudian kita sampaikan ke Bappenas, bagaimana kalau di markas besar PBB, Kementerian Desa menyajikan pameran SDG Desa, sekaligus seminar SDG Desa. Jadi benar-benar untuk pertama kalinya kementerian kita menyelenggarakan seminar di luar negeri.
gitu. Dan itu diselenggarakan oleh BPI ya, menyiapkan sejak kita mengundang dari Spanyol, kemudian dari Amerika Selatan, kemudian presentasi bersama, kita menyediakan dari absensi sampai konsumsi dan sebagainya. Itu berarti kita semua, ibarat kita di panitianya di sana ya Pak ya? Iya, betul. Tepuk tangan dong, keren banget tuh BPI mengadakan event besar di luar negeri melibatkan berapa negara di dunia ini ya Pak ya? Iya. Jadi akhirnya kesampaian di samping Pak Menteri juga kesampaian menyampaikan di forum sidang umum PBB, kita juga kesampaian menyelenggarakan seminar internasional di luar negeri. Berarti berkata dan berpikirlah yang positif karena itu bisa terjadi. Seperti Bapak kan obrolan-obrolan yang dianggap impian ya Pak ya? Impian atau mimpi nih Pak waktu itu Pak? Mengucapkan hal itu apakah masih seperti mimpi atau sebuah ada impian ya Pak? Ada harapannya di situ? Ya kalau pakai istilahnya Pak Menteri, ya kita tidak pernah membayangkan akan duduk di ruang sidang umum PBB waktu itu ya. Apalagi menyampaikan kepada publik sekaligus di sana. Gitu. Berarti perlu mimpi yang bagus-bagus ya Pak. Habisnya saya akan bermimpi yang bagus-bagus juga Pak. Itu bagian dari nanti cepat-cepat. Aduh saya deg-degan. Ini di mana? Ini apa nih Pak? Berarti di bulan ini juga ada sejarah baru ya Pak. Ada pelantikan Bapak Budi Aris Setiadi sebagai Pak Arin dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dan kita kedatangan juga Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jadi ini juga merupakan sebuah sejarah di tahun 2023 karena kita adanya pergantian wakil menteri ya Pak ya. Dan tentunya hal ini disambut baik oleh kami warga Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi karena siapa pimpinan yang penting kontribusi kita terhadap kementerian dan terhadap desanya tentunya ya Pak ya. Oke, kita next lanjut. Ini ada lagi penghargaan SDGs, ini di mana nih Pak? Ini pada waktu itu ini dari Dubes ya, dari Filipina, kemudian duta besar dari Vietnam yang ikut menyampaikan penghargaan kepada desa-desa pemenang SDG desa. Ini yang menunjukkan SDG desa benar-benar dipakai di desa-desa itu. Jadi digunakan untuk musyawarah desa, data-datanya kemudian dipakai, rekomendasinya untuk menyusun RKPDes, rencana kerja pemerintah desa, dan APBDes, anggaran pendapatan dan belanja desa. Makanya mereka yang menang ya memang yang sudah mempraktekkan SDG desa itu. Berarti benar apresiasi itu pasti kita kasih ya Pak ya untuk benar-benar desa yang benar-benar menerapkan SDGs tadi. Iya, betul. Ini kita langsung ke bulan Agustus. Wah, ini serba-serbi olahraga nih Pak. Ya, Agustus selalu lomba 17-an ya. Jadi dan kita kayaknya kalau tim basket selalu juara satu ya Pak ya. Iya, tim basket, voli itu selalu juara satu. Ada lagi tuh kompetisi melodi itu juara satu juga tuh Pak. Iya, itu saya kira nanti tahun depan lebih banyak lagi itu dari tahun depan juara satu semua Pak. Pak sebagai pimpinan dari BPI ini Pak, bagaimana sih Pak perasaan Pak ketika mengetahui bahwa wah ternyata tuh di BPI ini tidak hanya orang-orang yang misalnya di balik komputer saja atau di balik kamera saya, ternyata juga banyak orang-orang yang ahli berolahraga. Iya, betul. Cuman kalau ya ini cuman pengalaman sejak kecil. Iya Pak. Saya nggak pernah ikut lihat finalnya para teman-teman itu. Kenapa itu Pak? Karena saya pernah ngajakin Bapak itu, ayo Pak kita bersama-sama mendukung BPI. Kenapa sih Bapak belum pernah hadir tapi ada beberapa kali event Bapak nggak datang? Kenapa Pak? Terlalu tegang sebetulnya. Terus kadang agak sakit gitu ya karena tegang sih, jadi di dada tuh terasa agak sakit. Jadi ya daripada gitu mending saya minta Gole atau Irfan membuat
online di YouTube, saya lihat di YouTube aja. Nggak semua begitu. Anak-anak saya ikut lomba menyanyi dan sebagainya. Saya nggak kuat untuk melihat langsung sih. Karena memang setiap orang, respon orang berbeda-beda ya Pak ya. Karena apa ya, intinya berbeda-beda lah respon setiap orang itu. Ada yang belum siap mentalnya, atau memang ada bawaan yang langsung deg-degan. Ada yang memang ada seperti itu sih Pak. Tapi karena saya bukan orang kesehatan, kita tidak akan membahas lebih jauh lagi. Masa sih? Kayaknya orang gizi. Iya gizi Pak, saya nggak ada kesehatan tentang ini, fisiologi manusia secara utuhnya. Jadi maksud saya bukan berarti nggak mendukung ya, cuman memang ya nggak itu sih, nggak enak aja. Nggak enak. Sakit bukan berarti sakit itu karena kalah gitu, enggak ya. Waktu itu seingat saya pernah lihat juga karena sama Pak Razali diajak ke sana gitu, basket ya. Menang juara 1, tapi tetap aja pulang dari lapangan itu capeknya bukan main. Sakitnya tuh di sini guys. Kalau ini 17-an ya di kita ya. Ini 17-an di BPI Pak. Iya, mantap. Ini juga buat kekompakan, kerjasama, buat ngerjain teman juga kesempatan di sini nih Pak. Iya betul. Kayaknya ngerjain kaban juga kalau nggak salah. Harusnya tadi perlu dicantumin di foto Bapak yang pas lagi ikut lomba itu. Terus di bulan September ada apa lagi ini? Wah, ini pembangunan karakter ASN berakhlak. Iya. Jadi sebetulnya gini misal di gimana, Pak? Kementerian Desa itu, waktu setelah kita mengajak Pak Ari Ginanjar Agustian ya di bulan Januari itu kan memang kemudian gimana ini itu dan sebagainya karena orang pengen ngajak kok nggak itu bisa nggak semua pegawai kemudian masuk ke menara berapa 165 ya kan. Kalau 365 Windows tadi ya. Jadi menara 165 itu. Benar, Pak. Terus Bu Ses ya bilang ke saya, gimana kalau kita ajak ke sana? Langsung saja kapan? Minggu depan apa kapan? akhirnya ke sana lah gitu. Karena saya masih ingat dulu ada teman saya ya, sekretaris Ditjen Bina Konstruksi di PUPR. Dia waktu itu diajak ikut di tempatnya Pak Ari Ginanjar itu. Mula-mula dia duduk di belakang. Tapi karena tertarik, kemudian dia maju ke depan. Akhirnya sampai dia pertemuan yang ya dia ikut beberapa kali. Sampai yang ketiga itu dia memang sengaja duduk di depan. Terus saya tanya apa yang menarik itu? Ya, beda dengan waktu diundang di kementerian katanya. Kalau di ruangan itu gelap, layarnya besar, suaranya itu menggelegar gitu sehingga sangat terasa begitu. Nah, makanya saya bilang oke, coba karena cuma saya waktu itu juga nggak bisa ikut ya karena dapat tugas waktu itu ya. Iya Bapak waktu itu Iya. Ada kegiatan lain waktu itu Bapak. Cuman mungkin nggak tahu sih, orang kan beda-beda. Yang saya dengar sebagian dari teman-teman malah ada di luar, bukan ada di dalam situ. Padahal maksud saya itu ya harus merasakan itu. Oh iya, saya di dalam itu Pak. Ya? Merasakan suasana yang seperti itu ya. Langsung ada adegan menangis itu. Karena memang mendukung suasananya. Iya, jadi itu jadi pelajaran buat saya juga. Kalau saya menyelenggarakan pentas, apapun itu bentuknya ya, apakah itu seminar atau apa gitu, gedungnya itu ya yang penting layarnya besar dan suaranya harus besar gitu. Kalau suaranya nggak besar ya nggak bisa terasa gitu. Dan mungkin juga penataan ruangan itu memang mendukung untuk orang biar berfokus karena kan langsung layarnya sekelilingnya itu hitam. Jadi memang penataan ruangan itu yang penting ya Pak ya di situ. Tapi waktu itu Pak saya ada kejadian yang kurang mengenakan di sana Pak. Apa itu? Karena saya ada dikerjain Pak. Saya ada di depannya si bewak sama golek Pak. Jadi saya gini nih Pak ini nyapa teman saya. Saya itu udah ngangkat tangan Pak, ini saya kena zong sedikit itu ulah teman-teman di sini. Waktu saya ditanya Pak, saya bercerita sedikit. Karena tadi adegan pura-pura ngangkat tangan itu Pak, saya ditanya apa harapan Anda ketika keluar dari sini. Terus saya jawab gini Pak,
setelah selesai acara ini saya tidak ingin ada ada kubu. Intinya tidak ingin ada kelompok dalam kelompok. Tapi mungkin untuk menciptakan hal itu tidak bisa dalam satu kali pertemuan saja ya Pak. Mungkin perlu ada beberapa pertemuan selanjutnya ya Pak. Kita next, ini ada kegiatan apa di Bumdesa Liat Tempayan di Kecamatan Kabupaten Rembang. Oh iya, ini di Rembang, di bawahnya itu beda lagi ya Pak ya? Ini jadi apa nih Pak? Kalau yang Liat Tempayan itu seingat saya di Balai Jogja waktu itu. Oke. Yang waktu itu apa namanya itu, Michelle pengen ke Jogja tapi dapat tugasnya yang Surabaya kan. Nah itu yang bawah itu. Nah yang bawah itu Malang, itu Pak. di Malang ya, di Malang. Malang. Nah, menurut saya yang menarik gini Michelle. Kalau kita lihat ya berbagai kebijakan yang untuk kementerian kita. Kalau berkaitan dengan desa ya, karena kalau dengan transmigrasi kita punya undang-undang. Kalau dengan PDT kita punya peraturan pemerintah tentang daerah tertinggal. Tapi tentang desa itu kita benar-benar punya undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri, bahkan lintas menteri, yaitu BUMDes. Karena itu saya sampaikan ke Pak Menteri begitu bahwa salah satu kekuatan legal Kementerian Desa itu ya Badan Usaha Milik Desa. Jadi ini kalau apa namanya ya kita bekerja sama dengan Dijen PAID ya, Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa itu. Kalau ada dari desa, dari BUMDesa ini membutuhkan dukungan gitu, hampir pasti BPI pasti mendukung sih. Ini contohnya. Jadi waktu itu masih Pak Nugroho ya, sekarang Dirjen Percepatan PDT itu. Kalau pas beliau nggak bisa datang, ya ganti saya yang datang. Gitu. Jadi supaya apa namanya itu, ya supaya kelihatan sekali dukungan Kementerian Desa terhadap Badan Usaha Milik Desa. Itu sih, makanya kita tidak sungkan-sungkan. Bahkan sampai sekarang, kita tetap mendampingi BUMDesa kalau dia ada masalah. Karena benar-benar harus ada legalitasnya ya Pak, untuk semakin menguatkan mereka. Karena kan BUMDes kadang tuh ada yang macet, ada yang berjalan, ada yang jual belinya itu, unit usahanya itu juga ada yang ada yang bervariasi, itu mungkin tergantung dari dukungan pemerintah juga ya Pak ya. Dan mungkin dengan turunnya langsung Kementerian Desa itu akan lebih menguatkan masyarakat desa untuk berkontribusi langsung pada BUMDes setempatnya ya Pak. Betul. Ini sekarang ke bulan Oktober, ada apakah ini? Ada sinergitas kebijakan dan implementasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi antara pusat dan daerah. Ini kalau dari fotonya ini udah hampir ada 1000. Katanya sih 900 sekian yang hadir itu ya, sehingga waktu itu kita sediakan maksimal bisa sampai 1.500, tapi yang hadir waktu itu 900-an. Ya. 900-an itu terdiri dari Kepala Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ya, Provinsi dan Kabupaten, kemudian Bapeda, Provinsi dan Kabupaten, Kepala Bapeda, Provinsi dan Kabupaten, terus Kepala Dinas Transmigrasi di Kenapa Provinsi sih Pak dan muncul Kabupaten. ide ini Pak untuk melakukan sinergitas ini? Kenapa sih Pak muncul ide ini? Apa ini tiba-tiba juga ide ini atau merupakan harapan dari Bapak juga sebelum ini? Ya, sebetulnya begini misalnya, kita punya sedikit sejarah di kementerian kita itu. Sebetulnya dulu kita agak sering di tahun-tahun awal ya, 2015 itu. Tapi kemudian ada ya perkembangannya tidak terlalu mulus gitu ya. Sehingga sudah beberapa tahun kita tidak ada pertemuan yang seperti ini. Memang ada pertemuan sih, tapi khusus karena ada proyek di lokasi ini, maka ke Kadis ini saja gitu. Tapi nggak pernah se-Indonesia gitu. Nah, idenya itu kalau kita bisa komunikasi langsung ya dengan seluruh Kadis PMD, Bapeda dan Dinas Transmigrasi se-Indonesia, itu maka sebetulnya desa akan lebih cepat majunya gitu. Dan bagi kita, warganya punya manfaat lebih cepat gitu ya, mendapatkan manfaat lebih cepat gitu. Jadi sekarang tidak hanya kemudian mengundang mereka semua ya. Dan ini untuk pertama kalinya, misal
yang diberi penghargaan di acara ini oleh Pak Menteri adalah kepala dinas. Kenapa Bukan kepala dinas, Pak? gubernur, bukan Berarti bupati, langsung bukan kepala daerah dinasnya ya, tapi Pak, ya? kepala dinas. Jadi betul-betul apa namanya itu khas ya, spesifik. Kepala dinas memang dihargai oleh Kementerian Desa gitu ya. Nah, ada tindak lanjutnya setelah ini. Kemudian ada 3 WA group besar, WA group kepala dinas PMD, WA group kepala Bapeda, dan WA group kepala dinas transmigrasi. Nah, berarti sekarang di HP Pak Ivan ada banyak WA group ya Pak ya? Dan Iya, itu iya, dan ya ternyata memang benar lebih efektif kita sampaikan, termasuk dari Direktorat Jenderal apa namanya Perimbangan Keuangan ya, pusat dan daerah di Kementerian Keuangan ikut masuk gitu, sehingga kalau ada kebijakan baru ya, misalnya peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi dana desa sekarang diwajibkan 10%. Nah, itu kita langsung tahu lebih dulu. Karena di set di situ kan ketimbang masuk ke media-media yang lain gitu. Kemudian misalnya juga dari Pak Nugroho waktu itu ya, kebutuhan BUMDes, data ini dan itu kemudian cepat masuk. Dari BIG juga sama. Jadi ketika kepala dinas itu membutuhkan BIG peta dasar untuk batas desa, juga langsung memperoleh sambutan di WA group itu. Jadi dimulai dari forum sinergitas ini. Ini juga istilahnya forum sinergitas, bukan forum koordinasi. Kenapa Pak mencari nama yang lain dari kata-kata koordinasi? Yaitu usulan dari Pak Laude Muhajirin itu supaya khas, lebih ini ya Pak ya? Tidak klise maksudnya begitu. Ya. Karena koordinasi udah terlalu banyak kata-kata koordinasi ya Pak. Karena koordinasi cuman bukan cuman, tapi hanya sampai pada kata yuk kita melakukan pembangunan. Karena cuma sampai kata-kata penerapannya pun cuma sampai tahap diskusi ya Pak ya, karena baru berkoordinasi. Mungkin Pak Laude Muhajirin mempunyai maksud lain seperti tadi ya Pak, sinergitas agar lebih terus untuk berkelanjutan juga lebih. Saya nggak tahu sih, buktinya ya nanti harus diundang ke sini untuk menjelaskan. Itu yang karena fiktif belakang saya. Mungkin Pak Laude Muhajirin setuju dengan saya. Izin Pak. Oke, di bulan November ini ada kegiatan bersama Menteri Desa lagi dalam kegiatan bantuan personal komputer dan printer ya Pak ya? Ya, ini akhirnya bantuan personal komputer, PC dan printer itu sudah bisa disampaikan ke desa-desa yang masuk lokasi desa cerdas ya, program desa cerdas itu. Ada kalau nggak salah 235. Tapi nanti nanti totalnya akan 3.000-an desa. 3.000 sampai nanti awal tahun 2024 sih. Nah, ini sudah dimulai. Makanya Gus Halim sampaikan seperti itu, sehingga kenapa ini perlu disampaikan ke publik seperti ini, supaya tidak ada yang aneh-aneh. Kadang-kadang kan pemberian bantuan nanti orang mengaku-ngaku kemudian minta uang dan sebagainya. Ini langsung Menteri Desa sendiri yang menyampaikan ada desa-desa ini yang sengaja diundang, nanti komputernya datang langsung dari Jakarta ke desa, tidak lewat yang lain-lain, dan tanpa biaya sama sekali. Gratis dari Kementerian Desa langsung untuk warga desa. Oke, ini bulan Desember ada kegiatan RKDD, masih sama ya Pak, penyerahan sarana dan prasarana, penyerahan bantuan sarana prasarana RKDD juga ruang komunitas digital desa. Ini waktu itu penyerahan simbolis itu ada di beberapa daerah ya Pak ya, di beberapa kota juga, ada di Jogja, Surabaya, dan di Lombok waktu itu ya Pak. Sama Jakarta. Jakarta. Dan juga BPI Bapak. Congratulations, ISO 2001. 9001. Saking kagetnya. ISO 2001. Ini bagaimana Pak perasaannya Bapak waktu BPI mendapatkan penghargaan ini? Ya, ini kita sudah cek ya. Di kementerian kita itu kan belum ada yang mendapatkan ISO ini. Sementara itu ketika kita cek sebetulnya beberapa balai di daerah itu
itu sebetulnya sudah mendapatkan ISO itu, terutama yang dulu dikelola Kementerian Ketenagakerjaan ya. Jadi mereka tinggal melanjutkan. Nah tadi di awal tadi misal kita perlu ISO ini supaya rekan-rekan yang memang berprestasi ya, rekan-rekan yang punya kreativitas itu jalannya lebih lancar. Karena dengan ISO ini kan semua berbasis SOP, jadi tidak harapannya ya nanti tidak diganggu oleh hal-hal yang lain. Tentu saja perlu kepemimpinan di situ. Karena yang bisa menahan gangguan yang lain-lain itu ya pemimpinnya. Sehingga nanti orang-orang yang berbakat itulah yang akan naik. Gitu. Tujuannya sebetulnya itu sih. Kita sengaja pakai ISO 9001 untuk manajemen itu seperti itu. Oh, berarti mulai dari perencanaan ini apakah sudah habis ini gambar-gambar ini? Oh Pak, ternyata sudah habis Pak. Berarti memang dari kalau yang saya lihat ya Pak, mulai dari Januari itu memang dari perencanaan, terus Februari masih perencanaan tapi sudah ada kegiatan, Maret sampai berapa bulan ke Maret, April, Mei, Juni kegiatan-kegiatan, Juli, Agustus, dan rata-rata semua kegiatan kita ini selalu ada Gus Menteri ya Pak ya Pak? Ya, untuk kegiatan-kegiatan besar kan beliau selalu ada beliau ya Pak Gus Menteri ya. Dan mungkin juga Gus Menteri bukan hanya untuk sekedar mendampingi saja ya Pak, tapi juga bentuk apresiasi terhadap kinerja dari Badan Pengembangan dan Informasi Desa. Ini tentunya juga berkat kerja keras Pak Ivanovic Agusta bersama eselon 2 lainnya dan juga warga BPI tentunya ya Pak ya. Jadi ternyata tuh dengan kehadiran Gus Menteri, itu semua tuh berkat kerja keras bersama ya Pak. Beliau menunjukkan apresiasi tadi ya Pak ya. Dan ini kan November, Desember itu di foto-foto itu adalah sebuah prestasi-prestasi yang muncul ya Pak ya? Iya. Bukan cuma November, Desember aja sih Pak, soalnya juga bulan-bulan sebelumnya juga semua tuh rata-rata prestasi semua. Ini ada, gimana sih Pak di akhir tahun ini? Ini benar tayangan di akhir tahun ya semua berdikata. Jadi bagaimana perasaan Bapak di akhir tahun ini mulai semua pencapaian bisa dikatakan kesuksesan BPI ya Pak di tahun 2023 ini di bawah pimpinan Bapak sendiri, bagaimana Pak perasaannya Pak? Ya sebetulnya banyak sekali hasil-hasil kreativitas dari rekan-rekan itu. Makanya tadi pagi sengaja saya apel itu menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan. Meskipun tidak semuanya bisa disebut, tapi sudah kewajiban lah seperti itu. Dan yang terakhir ya kita mestinya ya dengan sederet prestasi dalam setahun itu ya harusnya kita bangga dengan BPI itu karena kita menghasilkan seperti itu. Tapi nggak usah terlalu lama, misalnya yang saya tunggu kuis cepat dan cepat ini. Tepuk tangan dulu dong buat BPI. Bisa diberikan. Masih ada kuis apa enggak? Apa waktunya sudah cukup? Pak 2 aja Pak. Mulai menawar nih. Oke, karena sudah selesai untuk semua rangkaian kegiatan di Badan Pengembangan Informasi ini, dan sebagai biasa kan selalu host yang menanyakan kepada Pak Ivan ataupun narasumber lainnya terkait dengan kuis cepat-cepat sekarang khusus akhir tahun, dan karena saya sendirian saya silakan Bapak untuk menanyakan kuis cepat-cepat Pak. Wah, jangan banyak-banyak ya Pak. Pertama ini. Pak ini pilihan cepat ya Pak. Pilih cepat, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Oke, tapi ada 2 pilihan ya Pak? Iya, siap. Yang pertama, Perdin atau nulis? Terjemahkan lama nih. Aduh, gimana sih jawaban saya? Iya. Aduh, saya tahu nih latar belakang pertanyaan ini. Karena sudah akhir tahun, tulisan saya belum selesai, jadi saya pilih Perdin. Saya pilih Perdin, tapi saya masih punya hutang ke Pak Ivan. Tulisan saya belum selesai. Itu tetap pilihannya Perdin kan? Iya Pak. Lantai 1 atau lantai 2? Karena kita BPI 1 dan 2 sama saja.
Oke, soal PDKT, pertanyaan-pertanyaan jebakan tadi sudah selesai. Dan karena ini juga di penghujung tahun ya Pak, mungkin dan ada juga yang merayakan tahun baru, Natal, mungkin sedikit perkataan, sedikit sambutan, sedikit ucapan dari Bapak kepada warga Kementerian Desa ataupun warga Sobat PDKT yang di rumah Bapak. Iya, baik. Bagi Sobat PDKT, saya Ivanovic Agusta, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi di Kementerian Desa, menyampaikan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Kita yakin tahun depan akan lebih baik lagi. Kita selalu optimis tahun depan jauh lebih baik. Oke, tepuk tangan dong. Oke, Sobat PDKT, jangan lupa terus menyaksikan PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu setiap hari Jumat pukul 5 sore hanya di YouTube BPI Kemendesa PDTT. Jangan lupa like, comment, subscribe, and bunyikan loncengnya. Ting 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 ting. Saya Michelle Harrison. Saya Ivanovic Agusta. Mohon undur diri. PDKT makin dekat dengan desa.